Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fatikorina, SEMAK. Baiklah, di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami secara online yang berjudul Pajak Pertambahan Nilai. Perkenalkan, nama saya Salsabila Septriani selaku moderator dan ada teman-teman saya 4 orang yang bernama Dovna Zulkarisma, Nur Fitria, Nesi Oktaviani, dan Romi Raihan Firozan. Langsung saja, yang pertama pengertian PPN. Pajak pertambahan nilai atau PPN atau dalam bahasa Inggris disebut Value Added Tax atau VAT atau Goods and Service Tax atau GST adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain atau pedagang yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain penanggung pajak konsumen akhir. Tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung. Ada fungsi dari PPN. Yang pertama, fungsi PPN untuk perhitungan kekurangan pajak atau kelebihan pajak. Ini untuk mengetahui seberapa besar jumlah pajak yang harus dibayarkan ke negara atau justru dapat diajukan sebagai kompensasi kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai. Nah, jika pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran, maka PKP dapat mengajukan kelebihan pembayaran PPN pada perhitungan masa pajak berikutnya atau mengkreditkan PPN lebih bayar ke masa pajak berikutnya, dan begitu pun sebaliknya. Yang kedua ada fungsi PPN sebagai fungsi anggaran. Fungsi PPN juga sebagai fungsi anggaran mengingat pajak yang disetorkan ke negara jadi salah satu sumber penerimaan negara yang dananya digunakan untuk membiayai negara. Yang ketiga, fungsi PPN sebagai fungsi regulasi pemerintah. Ini untuk mengatur dan melaksanakan pajak yang disetor, untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah, terutama dalam bidang sosial ekonomi, seperti untuk menekan importasi guna meningkatkan daya saing produk buatan Indonesia di pasar dalam negeri. Yang keempat ada fungsi PPN sebagai fungsi stabilitas penerimaan negara. Sebagai penerimaan negara yang berfungsi menjaga stabilitas ekonomi seperti menekan inflasi dan yang lainnya. Dan yang terakhir ada fungsi PPN sebagai fungsi pembiayaan negara. Sebagai pembiayaan negara, pengeluaran umum dan pembangunan nasional, salah satunya menciptakan lapangan pekerjaan dan yang lainnya. Selanjutnya ada objek pajak pertambahan nilai. Yang pertama, barang atau jasa yang dikenakan pajak pertambahan nilai itu seperti impor barang kena pajak, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Ada ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak atau PKP. Objek dari pajak pertambahan nilai yang kedua adalah daftar negatif list atau bebas pajak pertambahan nilai. Ini seperti yang pertama ada barang tidak kena pajak. Contohnya barang kebutuhan pokok seperti beras, jagung, susu, daging, kedelai, sayuran, dan lain-lain. Ada makanan dan minuman yang disajikan di rumah makan atau restoran, dan ada juga uang dan emas batangan. Yang kedua ada jasa tidak kena pajak. Yang pertama ada jasa pelayanan medis, jasa pelayanan sosial, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa keagamaan, dan jasa lainnya. Yang ketiga ada barang objek dari pajak pertambahan nilai. Yang ketiga ada barang atau jasa yang dikeluarkan dari daftar negatif list PPN dalam UU HPP. Dalam UU HPP ini memang dilakukan perluasan objek PPN. Artinya, barang atau jasa kena pajak dalam daftar negatif list dikeluarkan dari pembebasan pajak pertambahan nilai seperti kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan,
jasa pelayanan sosial, dan ada beberapa jenis jasa lainnya. Namun, UU HPP juga menegaskan bagi masyarakat berpenghasilan menengah dan kecil tetap tidak perlu membayar atas konsumsi kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan layanan sosial tersebut. Tarif PPN Pasal 7 UU PPN nomor 42 tahun 2009. Yang pertama ada tarif umum 10%, yang kedua ada tarif khusus PPN ekspor ada 0%, dan tarif pajak sebesar 10% dapat berubah menjadi lebih rendah, yaitu 5% dan paling tinggi 15%, sebagaimana diatur oleh peraturan pemerintah. Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP, pemerintah menaikkan tarif PPN secara bertahap. Yang A ada tarif umum, tarif PPN 11% berhak dimulai tanggal 1 April 2022. Yang ke B, tarif khusus untuk kemudahan dalam pemungutan PPN atas jenis barang jasa tertentu atau sektor usaha tertentu diterapkan tarif PPN, misalnya 1%, 2%, atau 3% peredaran usaha yang diatur oleh PMK. Selanjutnya ada rumus dan cara menghitung tarif PPN. Pajak pertambahan nilai-nilai PPN dikali dasar penanganan pajak atau DPP. Dasar penanganan pajak terdiri dari yang pertama ada harga jual dan penggantian, yang kedua ada nilai ekspor dan impor, yang ketiga ada nilai lain. Selanjutnya ada contoh soal. Jika di dalam harga jual atau pengganti nilai lain belum termasuk PPN, perhitungan sebagai berikut. Pada tanggal 3 Juli 2022 terjadi transaksi PKP PT AAA di Semarang menjual satu buah kulkas seharga 6 juta rupiah sebelum termasuk pajak pertambahan nilai kepada Bapak Klik di Magelang. Transaksi menjual di Semarang adalah penyerahan di dalam daerah Paben. Kulkas adalah barang kena pajak. Yang menyerahkan kulkas adalah pengusaha kena pajak. Jadi transaksi atau peristiwa ini dikenai PPN. Transaksi ini tidak mendapat fasilitas PPN, tidak dipungut atau dibebaskan. Besarnya PPN terutang atas penyerahan kulkas pada tanggal 3 Juli 2022 di Semarang dihitung oleh PKP PT A di Semarang untuk dipungut dengan faktor pajak sebagai berikut. Harga jual atau DPP PPN kali tarif PPN sama dengan 6 juta dikali 11%. PPN terutang sama dengan Rp660.000. Bapak Klik harus membayar ke PKP PTA sebesar Rp6.660.000 yang terdiri atas harga kulkas sebesar Rp6 juta dan pajak pertambahan nilai sebesar Rp660.000. Selanjutnya PPN masukan dan PPN keluaran. Yang pertama, pajak masukan dalam PPN adalah pajak yang dikenakan ketika PKP melakukan pembelian atas barang kena pajak. Yang kedua, pajak keluaran dalam PPN adalah pajak yang dikenakan ketika PKP melakukan penjualan atas barang atau jasa yang kena pajak. Selanjutnya ada pengkreditan PPN. Pengkreditan PPN adalah masukan yang dapat dikreditkan setelah dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak atau setelah dikurangi dengan pajak yang telah dikompensasikan yang dikurangi dari yang terutang. Syarat pengkreditan PPN masukan yang pertama tercantum dalam faktur pajak, yang kedua berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Batas waktu pengkreditan pajak masukan yaitu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PPN
menyebutkan adanya toleransi keterlambatan yakni 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan. Pengecualian pengkreditan PPN masukan. Beberapa PPN masukan yang ternyata tidak bisa dikreditkan. Yang pertama, perolehan BKP atau JKP yang dilakukan sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP. Yang kedua, peroleh BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Yang ketiga, yaitu pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah. Sebelum saya menutup presentasi ini, kelompok kami memiliki kesimpulan, yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN dalam bahasa Inggris disebut Value Added Tax atau VAT atau Goods and Service Tax atau GST adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. PPN tersebut termasuk jenis pajak tidak langsung. Maksud pajak tersebut disetor oleh pihak lain atau pedagang yang bukan penanggung pajak, dengan kata lain penanggung pajak atau konsumen akhir tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung. Pajak masukan dalam PPN adalah pajak yang dikenakan ketika PKP melakukan pembelian atas barang kena pajak, sedangkan pajak keluaran dalam PPN adalah pajak yang dikenakan ketika PKP melakukan penjualan atas barang dan jasa kena pajak. Sekian presentasi kelompok kami, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.